Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Dumila Yuningtyas and my friends. I'd like to introduce myself first. My name is Angelika Rahmawati from Public Health 21. This time, I will present about leaders who inspire me and what could we learn from them. Siapa sih pemimpin yang menginspirasi saya di kehidupan kini dan mendatang? Jawabannya adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Mengapa Bapak Habibie dapat dikatakan menginspirasi dan apa yang dapat kita pelajari darinya? Terdapat beberapa hal yang dapat kita pelajari dari Bapak Habibie. Yang pertama, sikap untuk terus belajar. Bapak Habibie memiliki ketertarikan pada pesawat terbang. Hal ini membuat beliau terdorong untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri, tepatnya di Teknik School di Aachen, Jerman Barat. Bapak Habibie lulus dari kampus tersebut pada tahun 1960 dengan gelar diploma dan predikat cum laude. 5 tahun kemudian, gelar dokter juga diperolehnya dengan predikat summa cum laude. Nah, tentunya untuk berkuliah di sana tidaklah mudah dan banyak tantangan yang dihadapinya. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa ketika kita memiliki mimpi ataupun cita-cita, maka kita perlu belajar dengan bersungguh-sungguh dan pantang menyerah sampai kita dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Yang kedua, sikap nasionalisme. Jerman yang saat itu melihat potensi Bapak Habibie, langsung saja menawari beliau dengan status warga negara kehormatan. Namun, Bapak Habibie justru menolak. Ia lebih memilih melepaskan jabatan, posisi, dan prestis tinggi di Jerman demi panggilan tanah air untuk mengembangkan industri dan lembaga strategis di Indonesia. Nah, hingga akhirnya lahirlah PT Dirgantara Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yaitu BPPT, dan PT Perindustrian TNI Angkatan Darat. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa sesukses apapun kita di negara orang lain, tetapi kita tidak boleh melupakan tanah air sendiri. Nah, sebisa mungkin kita dapat memberikan sumbangsi ilmu kepada bangsa Indonesia, karena para pahlawan telah banyak berkorban demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kesetiaannya terhadap pasangan dan keluarga. Dalam acara penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Indonesia, Bapak Habibie mengungkapkan sebuah kalimat yang mencerminkan bagaimana peran Ibu Ainun di belakang kesuksesannya. Ia mengatakan, di balik seorang tokoh selalu tersembunyi peran dua perempuan, yaitu ibu dan istri. Oleh sebab itu, Bapak Habibie mempersembahkan gelar tersebut untuk istrinya. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa dalam meraih kesuksesan kita tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan tentunya banyak pihak yang terkait dan membutuhkan dukungan dari orang-orang yang dicintai. Mari mengenal Ibu Ainun di balik kesuksesan Bapak Habibie. Hasri Ainun Besari atau lebih dikenal sebagai Ainun Habibie lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 11 Agustus 1937. Terdapat hal yang dapat kita pelajari dari Ibu Ainun, yaitu memiliki kepedulian yang besar dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan dan terlibat dalam beberapa yayasan seperti Bank Mata untuk penyantun mata tunanetra. Nah, sejatinya Bank Mata di tanah air ini sudah ada sejak tahun 1968, tetapi belum bisa untuk membantu tunanetra yang ada di seluruh negeri. Nah, hal ini disebabkan karena belum adanya peran oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, Ibu Ainun pun berjuang untuk mendapatkan fatwa halal donor mata, sehingga para tunanetra bisa mendapatkan kesempatan lebih besar untuk dapat melihat. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan dalam berbuat baik, kita juga harus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun. That's all from me. Thanks for listening to my presentation. I hope what I have shared would be beneficial for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.